Penurunan tekanan uap adalah selisih tekanan uap jenuh pelaut murni dengan tekanan uap jenuh lautan. Penurunan tekanan uap merupakan salah satu sifat koligatif lautan yang terjadi ketika zat laut ditambahkan ke dalam pelaut. Penurunan tekanan uap terjadi karena partikel-partikel zat laut yang tidak menguap mengurangi penguapan molekul-molekul zat cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tekanan uap antara lain adalah suhu, molekul zat, jumlah zat, dan jenis zat. Penurunan tekanan uap ini penting untuk dipahami karena mempengaruhi banyak sifat fisik seperti titik didih, entalpi penguapan, dan tegangan permukaan. Ini juga memiliki implikasi untuk proses industri seperti destilasi dan penguapan. Penurunan tekanan uap merupakan konsep penting dalam termodinamika karena dapat digunakan untuk menghitung titik didih suatu zat dan kelarutannya. Penurunan tekanan uap juga dapat digunakan untuk menentukan laju penguapan suatu zat. Rukun penurunan tekanan uap adalah konsep dasar dalam termodinamika yang menyatakan bahwa laju penurunan tekanan uap dengan kenaikan suhu sebanding dengan tekanan uap itu sendiri. Hukum ini ditemukan oleh fisikawan dan kimiawan Prancis Jean-Baptiste Perrin pada tahun 1887 dan telah digunakan dalam banyak aplikasi sejak saat itu. Ini menjelaskan bagaimana suhu mengaruhi tekanan gas atau cairan dan bagaimana hal ini mempengaruhi titik didihnya. Penurunan tekanan uap larutan, ketahui dulu rumus perhitungannya yang telah dibuat oleh Mary Steinfeld pada tahun 1878 dan eksperimen yang pernah dilakukannya. Besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan maksimal pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Berikut rumusnya. Jadi rumusnya itu ada P sama dengan P derajat dikali dengan X P. Jadi rumusnya P sama dengan P derajat dikali dengan X P. Nah, apabila terjadi penurunan tekanan uap larutan yang disebabkan adanya zat pelarut, maka besaran penurunan tekanan uap larutan adalah selisih dari tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan. Nah, di sini aku mau menunjukkan rumusnya. Ada delta P sama dengan XT dikali P derajat dan delta P sama dengan P derajat min P. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, tapi jika komponen larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut, maka tetapannya itu seperti ini. Jadi, persamaan yang terjadi delta P sama dengan XT dikali P derajat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memasak dengan panci tekanan atau pressure cooker. Panci tekanan menggunakan pasang tekanan uap untuk meningkatkan suhu mendidih air. Dengan tekanan uap yang lebih tinggi, makanan dapat dimasak lebih cepat karena suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Yang kedua, ada makanan awetan dengan garam. Saat garam ditambahkan pada makanan, misalnya dalam pengawetan ikan asin, tekanan uap air dari makanan itu berkurang sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang membutuhkan kadar air yang tinggi. Yang ketiga, ada cold plate adalah contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat pelarut yang tidak mudah menguap. Kenaikan titik didih adalah fenomena zat pelarut dalam sebuah larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak bergantung pada interaksi pelarut-pelarut tertentu. Adalah proses pemurnian gula. Pada saat pembuatan gula terdapat tahap di mana cairan tebu tersebut akan dididihkan. Suhu saat cairan mendidih akan bergantung dari konsentrasi gula dalam cairan tersebut. Kenaikan titik didih ini akan bermanfaat dalam proses kristalisasi untuk menghasilkan kristal gula yang sempurna. Penerapan titik didih air
garam dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk meningkatkan titik didih air saat memasak. Menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan titik didih air. Hal ini terjadi karena garam akan terdisosiasi menjadi ion natrium dan klorida. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka semakin tinggi kenaikan titik didih air. Dengan menambahkan garam, air akan mendidih dalam waktu yang lebih lama. Cara ini bermanfaat saat memasak makanan yang membutuhkan waktu lama untuk matang, seperti daging. Nah, jadi untuk materi selanjutnya yaitu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menggunakan panci presto. Panci presto menggunakan prinsip kenaikan titik didih yang dimana panci presto akan mendidihkan air sampai dengan 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Yang dimana panci presto itu mampu melunakkan bagian daging ataupun tulang dengan sekejap mata. Selanjutnya itu rumus-rumus kenaikan titik didih. Yang pertama, rumus kenaikan titik didih apabila ditanyakannya kenaikan titik didih yaitu sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Kedua adalah rumus untuk mencari kenaikan titik didih. Rumusnya itu delta TB sama dengan KB dikali M atau delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Nah, untuk nilainya itu sama dengan 1 plus N 1 dikali alfa. Nah, untuk senyawa elektrolit itu I-nya sama dengan 1. Kalau senyawa elektrolit itu I-nya bisa berubah-berubah. Selanjutnya yang ketiga rumusnya itu adalah hubungan beku dengan titik didih untuk larutan yang sama adalah KF per KB sama dengan delta TF per delta TB. Ya, jadi selanjutnya yaitu rumus kenaikan titik didih yang ketiga adalah hubungan titik beku dengan titik didih untuk larutan yang sama adalah KF per KB sama dengan delta TF per delta TB. Jadi KF-nya itu nilainya sama dengan 1,86, KB-nya 0,52. Nah, delta TF-nya itu adalah keseluruhan titik beku dan delta TB-nya yaitu kenaikan titik didih. Sekian rumus dari kenaikan titik didih. Jadi contoh soal pada kenaikan titik didih adalah di sini disebutkan dua cara melarutkan 3 gram urea CONH2 dalam 100 gram air. KB airnya 0,52 C per M, ARC-nya sampai dengan 12, O-nya 16, N-nya 14, K-nya 1. Tentukan kenaikan titik didih. Diketahuinya MrCONH2 nya 60, G ureanya 3 gram, G airnya 100 gram, KB-nya sama dengan 0,52 derajat C per M. Ditanyakannya delta TB. Selanjutnya untuk penyelesaiannya itu kita pakai rumus delta TB sama dengan KB kali M. Kenapa kita nggak pakai ini di sini? Karena urea itu merupakan senyawa non elektrolit, jadi hanya KB kali M aja. Nah, dimasukin KB-nya itu adalah 0,52 dikali rumus untuk M-nya itu sebenarnya adalah M per T, tapi karena di sini diketahui G airnya itu dalam satuan gram, jadi pakai rumus GR per MR dikali 1000 per T. Kemudian 0,52 GR dari CONH2 kali itu adalah 3 gram dimasukin, terus MR dari ureanya adalah 60, kemudian 1000 dibagi volume dari airnya itu adalah 100 gram, jadi 100. Nah, di sini bisa dicoret-coret 1000 sama 1 jadi 10, kemudian 10 sama 6, 3 sama 6 itu 2. Jadi 0,52 dikali setengah. Kemudian hasilnya itu adalah 0,2. Dirumuskan dengan untuk larutan non elektrolit adalah delta TF sama dengan M dikali KF. Dan untuk rumus elektrolitnya adalah delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Dengan delta TF adalah penurunan titik beku, M adalah molaritas, I adalah faktor Van Hoff, dan KF adalah ketetapan penurunan titik beku larut. Jika diketahui titik beku larutan dan larut, maka rumusnya delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Yang dimana delta TF adalah penurunan titik beku, TF0 titik beku larutan, sedangkan TF titik beku pelarut. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat larut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk seperti
penambahan garam dalam air, penambahan alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat bubuk halus. Berikut salah satu contoh penggunaan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pembuatan es krim. Es memiliki suhu awal sekitar 0 derajat Celcius dan digunakan untuk mendinginkan campuran bahan es krim. Namun agar campuran es krim dapat membeku, suhu lingkungan sekitar harus lebih rendah dari titik beku air. Peran garam. Garam ditambahkan ke es yang mengelilingi wadah campuran es krim. Ketika garam bercampur dengan es, ia menyebabkan penurunan titik beku air. Ini berarti es mulai mencair pada suhu lebih rendah dari 0 Celcius. Misalnya min 10 Celcius atau lebih rendah tergantung konsentrasi garam. Apa sih osmosis itu? Osmosis adalah proses pemindahan air dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah melalui membran semipermeable. Penerapan sifat koligasi pelarutan. Yang pertama itu transportasi air tanah melalui akar pada tanaman. Dan yang kedua, penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah dan bahan pengawet makanan. Yang kelima adalah pembicaraan yang beracun dalam air limbah. Yang keenam, penggunaan air infus melalui pembuluh darah. Yang ketiga itu proses terjadinya di dalam institusi. Yang keempat, penggunaan larutan tetes mata pada mata. Osmosis juga bisa dapat terjadi dalam tumbuhan, yaitu ketika akar menyerap air dalam tanah yang memiliki konsentrasi air lebih tinggi daripada konsentrasi air dalam jumlah sel akar. Tekanan osmotik adalah jumlah tekanan hidrostatik yang diperlukan untuk menghentikan aliran osmosis air. Tekanan osmosis juga bersifat koligatif, yang artinya bergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Rumus dari tekanan osmosis yaitu I sama dengan M dikali R dikali T, di mana I yaitu tekanan osmosis, M molalitas larutan, R berdikali 0,082 dan T yang berarti suhu. Jika M belum diketahui, bisa menggunakan rumus I sama dengan M per V dikali R dikali T, di mana M mol zat terlarut dan V volume larutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tekanan osmosis. Yang pertama, osmosis merupakan gerakan yang pasif, yaitu tidak membutuhkan energi. Yang kedua, osmosis menuju satu arah karena subjeknya adalah air. Yang ketiga, osmosis juga sering terjadi di antara cairan intravaskuler dan ekstravaskuler. Lalu, faktor yang mempengaruhi tekanan osmosis merupakan konsentrasi dan suhu zat terlarut. Beberapa tekanan osmosis menggunakan hal C10H8 dalam benzena yang mengandung 10 gram naftalin per 1 liter lautan jika sebuah dengan gas tersebut. Jadi kandungan motifnya yang sudah diketahui ada berapa masanya, itu masa naftalen per 1 liter dan suhunya itu adalah 12 derajat Celcius. Jadi diketahui masa C10H8 itu adalah 10 gram, lalu MR C10H8 adalah 128, suhunya adalah 15 derajat Celcius di bawah Kelvin menjadi 288 Kelvin, dan volumenya adalah 1 liter dan M-nya adalah 0,082. Lalu masuk pertama itu mencari mol dari naftalennya dulu. Naftalennya itu dicari dengan cara membagi massa dengan RR. 10 dibagi 128 sama dengan 0,0781 mol. Lalu masuk ke molaritas. Molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume. Jadi 0,0107181 dibagi 1 hasilnya adalah 0,0781 molar. Lalu masuk ke rumus tekanan osmotis. Osmotik atau tekanan osmosis adalah MRTI. Dimasukkan molaritasnya adalah 0,0781 dikali dengan 0,082 dikalikan dengan 2,288 dikali 1 karena dikali 1 karena dianya adalah non elektrolit. Hasilnya, jadi setelah dihitung tekanan osmosis
Yang didapatkan adalah 1,85 atm. Terima kasih.